Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iqbal YouTube. Dari kemarin ini banyak banget yang DM saya, sampai ada juga yang DM ke Instagram dan YouTube juga kalau nanyain, Mas Iqbal kenapa nggak pernah bikin konten. Udah kurang lebih ada 2-3 mingguan lah kita nggak bikin konten. Sebenarnya ada beberapa faktor, karena kita tuh lagi memilah konten-konten mana yang bisa bermanfaat, mana yang tidak. Jadi kita terutamakan yang bermanfaat dulu. Oke, balik lagi. Hari ini saya akan membahas tentang 4 faktor yang kalian harus lakukan setelah kalian membeli BMW. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal YouTube, kita bahas tuntas. Oke, faktor yang pertama, pada saat kalian sudah membeli mobil BMW, yang kalian harus perhatikan itu adalah service record. Service record partnya dan jadwalnya. Jadi pada saat kalian sebelum membeli itu, kalian harus teliti dan kalian harus minta sama owner sebelumnya itu part apa yang udah diganti, dan minta semua bon-bon, kwitansi dan semua segala macam pembelian part itu kalian harus minta. Dan jadwalnya kapan, pastikan di situ ada tertera tuh jadwalnya. Oh, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, atau setahun lalu, 2 tahun lalu pernah penggantian ini. Nah, jadi itu gunanya buat apa? Gunanya supaya kalian bisa kalau terjadi trouble, kalian bisa tahu bagian mana yang belum diganti dan bagian mana yang sudah diganti. Jadi kalian tidak mengeluarkan uang 2 kali. Padahal itu udah part yang pernah diganti, mungkin let's say 5-6 bulan lalu, ternyata ada trouble lagi, ternyata dari bagian yang lain atau dari selang yang lain lah gitu. Jadi misalkan contohnya gini, di M43 ini, di depan saya ini ada selang radiatornya ada 1, 2, 3 gitu. Nah misalkan orang sebelumnya udah mengganti pertama yang bagian atas. Nah berarti kalau terjadi masalah, kalian tinggal menelusuri aja. Oh berarti tinggal 2 selang lagi yang belum, dan itu kira-kira kalian bisa cek itu selangnya itu sudah mulai berumur atau belum. Nah itulah gunanya service record dan jadwal service record. Dan selain itu juga masalah oli juga kalian juga jangan sampai telat. Jadi kalian bisa minta oli ini udah pernah diganti kapan dan pakai kekentalannya berapa. Nah itu kalian bisa tahu. Itulah pentingnya service record. Oke, tips yang kedua itu melakukan pencatatan. Nah setelah kalian beli itu kurang lebih sekitar 1 mingguan, kurang lebih itu kalian lakukan test drive. Tiap hari kalian pakai, dan itu kalian akan merasakan hal-hal yang permasalahan yang baru. Pada saat kalian mau beli itu pasti kalian test drive dulu ya. Tapi kan paling durasinya kalian tes cuma 4-5 kilo lah, kurang lebih lah ya gitu. Nah tapi kalau setelah kalian beli, kalian rasakan, nah itu kalian akan menemukan masalah baru dari hal yang minor, bahkan ada masalah yang besar. Nah, di sini kalian harus lakukan pencatatan. Nah, kalau di saya pribadi, saya tuh ada listnya sendiri. Jadi di showroom saya itu selalu ada listnya sendiri. Contohnya seperti ini, saya melakukan ada 3 lembar, dan ini semua komponen ini komponen dari hal yang terkecil yang terbesar, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dan bahkan sampai list perbaikan dan merapikan dan mendandani. Kalau di saya itu ada 2. Ada yang sifatnya memperbaiki itu sifatnya mengembalikan kondisi sebagai semula. Contohnya misalkan oli yang bocor, terus transmisinya kurang enak, atau mesinnya yang kurang enak. Nah itu namanya sifatnya memperbaiki. Dan yang kedua, kalau di saya itu ada sifatnya mendandani. Mendandani itu sifatnya aksesoris, jadi kayak velg, terus kayak misalkan ada sound system atau apa dan segala macam lah. Nah ini kalian wajib untuk melakukan pencatatan. Gunanya apa pencatatan ini? Yang pertama, gunanya itu supaya pada saat kalian melakukan eksekusi perbaikan itu tidak pengerjaannya tidak 2 kali. Jadi contohnya misalkan gini, kalian mau mengerjakan mesin nih, kalian mau mengerjakan mesin di bengkel A misalkan gitu. Kalian minta, wah ini selang radiatornya minta diganti deh, terus radiatornya minta diganti atau apalah segala macam bla 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 gitu. Terus kalian ganti oli deh. Nah pada saat karena kalian tidak melakukan pencatatan, nah pada saat kalian rasain lagi ternyata ada engine mounting yang harus kalian ganti. Nah dan akhirnya kalian harus balik lagi ke bengkel dan kalian harus mengangkat mesinnya dan mengganti engine mounting. Nah ini kan pengerjaan yang 2 kali.
Jadi gunanya pencatatan ini sebenarnya supaya alur kalian tidak maju mundur. Jadi kalian bisa menyelesaikan itu semua dengan satu kali perbaikan. Itu gunanya pencatatan. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini tips dari saya, general check up. Nah, general check up ini wajib kalian lakuin. Nah, pada saat kalian datang ke bengkel, kalian minta di general check up. Minta dicek semuanya dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Dan seperti yang tadi sudah bahas, masalah pencatatan. Nah, kalian bisa kasih informasi ke mekanik kalian. Apa yang kalian rasakan selama kalian melakukan test drive. Jadi kalian kasih tahu, ini rasanya begini, mobilnya agak geter dan maticnya kurang responsif dan apa segala macam. Supaya apa? Supaya mekanik kalian itu tahu bagian fokusnya yang kalian keluhkan gitu loh. Nah, jadi inilah gunanya kalian pencatatan. Dan selain pencatatan itu juga kalian juga minta di general check up. Jadi dicekin semua yang di luar dari pencatatan kalian. Karena apa? Karena pasti akan ada hal yang baru. Pasti akan ada hal yang baru, walaupun itu ada yang terkecil atau sifatnya urgent. Nah, itulah gunanya kalian tadi pencatatan itu dan general check up itu. Jadi kalian tahu, ini halnya yang krusial, ini halnya urgent, oh ini halnya yang minor gitu. Nah, kalian bisa lakukan perbaikan dulu yang hal-hal yang urgent. Oke, tips yang keempat, tips yang terakhir. Nah, tips yang keempat ini sesuaikan alur pemakaian. Jadi kalian sesuaikan alur pemakaian dari owner sebelumnya sampai di kalian. Contohnya misalkan gini, ini banyak kasus ya, banyak sekali, tidak satu dua, bahkan saya juga pernah ngalamin. Jadi terkadang kita itu mau mengetes mobil itu setelah kita beli, terus kita mau ngetes mobil itu dengan asumsi kita berpikirnya kalau mobil kencang itu berarti sehat. Nah, biasanya orang itu setelah membeli dia langsung masuk tol, dia geber gitu sampai RPM tinggi 5.000 kah, 4.500 lah gitu. Pokoknya dihajar lah terus gitu. Nah, ini akan menambah masalah baru. Karena apa? Karena di BMW itu punya history record user untuk pemakaian yang sebelumnya. Jadi dia tuh membaca, oh alurnya seperti ini gitu. Nah, setelah kalian geber, itu dia akan ngebaca kalau ada loose control namanya. Nah, itu biasanya trouble-nya macam-macam. Satu misalkan sensor ABS jadi nyala. Yang kedua yang banyak terjadi itu dari selang radiator jadi pecah atau radiatornya yang jadi rembes. Karena apa? Karena dari pemakaian sebelumnya itu makainya misalkan slow-slow aja atau memakainya normal-normal aja gitu. Nah, pada saat kalian geber itu pasti tekanan pressure air yang berputar itu pasti lebih tinggi, pasti tinggi sekali. Nah, itu yang akan menjadi masalah baru. Jadi saran saya, kalau kalian baru beli BMW itu jangan lakukan itu, tapi kalian pakai yang sewajarnya. Kenali dulu karakter mobil kalian. Setelah kalian general check up, nah kalian bisa dikatakan, wah mobil ini oke kok untuk dibawa ngebut, atau baru kalian bisa lakukan itu. Jadi itu tips yang keempat. Ini tidak kalah pentingnya dengan poin 1, 2, dan 3. Oke teman-teman, tadi itu 4 tips yang harus kalian lakukan pada saat kalian baru beli BMW. Jadi kalian bisa melakukan ritme ini supaya apa? Supaya mobil kalian terkontrol dan mobil kalian tidak terjadi kerusakan yang mendadak. Dan yang terakhir itu kalian juga supaya mobil kalian ini tidak terjadi masalah yang baru. Oke, saya sudahi dulu konten hari ini. Mudah-mudahan channel ini tetap bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on next video.